Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan tips dan trik WordPress, di mana sekarang kita masih akan mempelajari cara untuk mengoptimalkan keamanan website WordPress. Di mana salah satu kekurangan pengguna WordPress adalah mereka terlalu fokus pada desain dan fitur-fitur website. Mereka melupakan keamanan website. Di mana WordPress sendiri adalah CMS yang aman, namun keamanannya perlu dioptimalkan. Mengingat ini adalah CMS umum ya, jadi semua orang bisa akses ke dalam folder dan file-file WordPress. Tentu saja mereka tahu bagaimana mencari celah dan mengeksploitasi celah-celah tersebut untuk menghack sebuah website WordPress. Oleh karenanya, Anda selaku pengguna website WordPress perlu mengoptimalkan keamanan website WordPress. Salah satunya adalah dengan memasang firewall. Dan sekarang kita akan mempelajari cara untuk memasang firewall di dalam website WordPress Anda. Pertama-tama adalah masuk ke bagian plugin, kemudian tambah baru. Kita akan menginstal firewall untuk website WordPress Anda. Di dalam pencarian ketikkan aja firewall ya, firewall, dan kemudian selanjutnya nanti akan terbuka. Ada banyak firewall yang bisa Anda gunakan. Nanti saya akan coba bahas untuk beberapa firewall lain, namun salah satu firewall yang biasa saya gunakan adalah All-in-One Security AIOS. Ini adalah salah satu firewall gratis yang lengkap, di mana dia ini memiliki kekuatan yang berlapis-lapis. Namun kemudian ini balik nanti ke hostingnya ya, ada bisa nggak melakukan penyetingan seperti ini yang dilakukan oleh firewall ini. Nanti dites dulu, kalau misalkan dia ada error ya berarti Anda nggak bisa pakai all-in-one security, berarti hostingnya tidak menunjang untuk kebutuhan firewall ini. Caranya nanti kemudian Anda masuk ke folder pluginnya dan kemudian hapus saja nanti folder pluginnya dari panel hostingnya. Ya, jadi masuk ke file manager di hosting dan kemudian nanti dihapus saja firewall ini, folder firewall ini. Namun sepanjang pengetahuan saya untuk hosting modern sih bisa jalan ya sekarang ya. Oke, kita install sekarang ya All-in-One Security AIOS. Ini adalah firewall gratis yang memiliki fitur yang lengkap. Kemudian klik aktifkan. Dan kemudian selanjutnya kita masuk ke sini nih, ada WP Security. Kita lihat ke bagian dashboardnya dulu. Nah, ini strength levelnya atau kekuatan levelnya dia masih cuma 25. Nanti setelah Anda lakukan penyetingan dia akan naik, dan itu akan sangat membantu untuk kebutuhan website Anda. Oke, kita masuk aja login logoutnya, kita hidupin di sini. Enable login logout ya. Ini kita dari depan sini kan, di belakang di bawah sini ada nih login logoutnya, Anda aktifin. Oke, kita klik on di sini ya, masuk ke sini. Oke, kita masukin di sini enable login logout. Dan kemudian tujuannya ini adalah kalau orang akses ke dalam administrator Anda dengan menggunakan user dan password yang salah sebanyak 3 kali, maka dia akan terblok. Oke, maksimum login salahnya itu adalah 3. Kalau ini sih nggak usah dirubah, biarin aja. Oke, kemudian klik save. Anda bisa juga dicentang nih ya di sini kalau Anda mau mendapatkan notifikasi. Dan kemudian di sini ada file untuk ada catatan nih, kalau nanti yang salah IP-nya ada di sini, nanti ketahuan ya. Coba-coba untuk login dengan user dan password yang salah, nanti IP-nya bisa ketahuan di sini. Oke, kita masuk ke bagian setting di sini sekarang. Oke, ini adalah setting. Kita masuk ke HT access file. Anda bisa backup dulu di sini file HT access milik Anda. Kemudian kita masuk ke WP config. Anda bisa juga backup WP config Anda agar sebelum nanti
lakukan penulisan, disetting ulang oleh firewall ini. Kemudian kita masuk ke WP version info. Nah, kita centang nih, kita remove nih meta generator infonya. Dan kemudian selanjutnya advanced setting. Ya, ini kalau untuk kebutuhan server-server ya, kalau Anda ngerti permainan server Anda bisa masuk sini ya. Tapi yang bagian ini nggak usah digunakan, kita langsung masuk ke bagian firewall, penyetingan utama di firewall. Oke, di sini dicentang aja nih ya, enable firewall, maksimum untuk file upload ya. Jadi kalau orang melebihi filenya gede-gede, biasanya kalau file gambar kan nggak sampai 25 mega ya, jadi ini kita gunakan aja untuk file gambar. Jadi kan biasanya kita cuma upload dari WordPress gambar ya, pada umumnya gambar. Dan kira-kira kita setup aja 25 mega, terserah Anda sih kalau ini untuk kebutuhan Anda. Ini tujuannya adalah kalau misalkan website Anda tiba-tiba terkena hack, nanti orang nggak bisa upload melebihi dari batas-batas tertentu yang sudah kita tetapkan di sini. Kemudian ini juga kita centang ya, ini kita centang WordPress add-on juga kita centang, ini kita centang nih agar nggak bisa masuk ke debug lognya. Kita save. Kemudian additional firewall, index view biar kalau ada folder kosong nggak bisa diakses. Ini untuk database ya, untuk database, untuk proxy. Ini untuk database juga, permainan database, untuk pelindungan dari SQL injection. Ini juga masih SQL injection. Kemudian kita save. Kemudian 6G blacklist, ini adalah data ya, yang untuk alamat-alamat IP yang sudah diketahui sebagai spammer atau IP-IP yang biasa digunakan untuk melakukan hacking ke dalam website WordPress atau untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Maka semua kita gunakan database 6G firewall. Oke. Dan kemudian selanjutnya kita simpan dulu. Kita turun lagi ke bawah, ini debug block mode, block mode ini kita gunakan sesuai dengan kebutuhan aja. Kemudian udah ya, ini udah standar ya. Kemudian internet boot, ini untuk bot ya, untuk robot kita gunakan BlockFet Google Bot. Hotlink ya, supaya gambar-gambar kita tidak bisa di hotlink oleh orang, kita masukin seperti ini. Jadi ini bisa menghemat bandwidth kalau misalkan gambar Anda di iframe, di grab dan lain sebagainya, dia ada perlindungan seperti ini. Jadi ini perlindungan lintah kalau bahasanya biasanya, yaitu lintah dari penyolongan bandwidth. Oke, untuk yang lainnya sih nggak usah. Kita masuk ke advance, ini juga nggak usah nih. Kemudian kita masuk ke brute force. Nah, brute force ini sangat penting, dimana kita akan menyembunyikan administrator kan. Salah satu kelemahan dari website WordPress adalah akses ke administratornya bisa diketahui oleh semua orang yang tahu, yaitu wp-admin, yaitu nama domain _ wp-admin. Dan itu adalah satu kelemahan fatal dari WordPress, karena sebagai pengguna WordPress kita harus menyembunyikan itu. Oke, kita gunakan ini. Rename login page, kita login page-nya kita ganti misalkan akses, contoh aja akses ini apapun yang Anda masukkan ini, jadi ini sebagai pengganti wp-admin. Jadi nanti kalau loginnya, jadi Anda tidak bisa pakai wp-admin tapi pakai kata-kata yang Anda masukkan di sini. Upayakan tidak ada spasinya ya, upayakan tidak ada spasinya. Oke, dalam contoh ini saya menggunakan akses, kita save. Dan kita logout dulu ya, untuk melihat hasilnya kita logout dulu. Kemudian kita coba akses di sini wp-admin not available, berarti kan nggak bisa. Coba kita masukkan kata-kata tadi adalah akses, dia langsung keluar ya administratornya. Tinggal sekarang login lagi, kita akan melanjutkan penyetingannya.
Dan sekarang kita kembali ke WP Securities, kita masuk lagi ke brute force, kita lanjutkan di bagian brute force-nya. Sebelumnya kita sudah melakukan penyetingan rename login page setting. Sekarang kita masuk ke captcha. Yang ini nggak usah nih, ini cookies nggak usah. Kita masuk ke bagian captcha. Kalau Anda mau pakai captcha di bagian loginnya, Anda bisa masukin di sini ya. Nanti kalau mau pakai Google reCAPTCHA ya tinggal dimasukin seed key dan security key-nya ya. Secret key-nya ya diambil. Oke, kita masuk ke bagian honeypot. Di sini di honeypot, save setting. Dan kemudian selanjutnya spam preventer ini bisa Anda gunakan. Ini penyetingan miscellaneous atau penyetingan lainnya adalah jadi ini enable copy protection, save copy protection. Jadi kalau copy protection ini nanti dia hanya bisa admin yang copy. Ini kalau gini kan adminnya bisa copy nih ya. Oke. Kalau misalkan kita akses untuk user yang belum login atau selain administrator yang login, ketika berada di dalam luar website tanpa login dia nggak bisa di copy. Oke, tuh. Jadi ini sangat praktis banget nih, satu plugin bisa banyak fungsi. Jadi Anda menghemat instalasi plugin, cukup pakai plugin aja. Satu plugin aja, user enter mouse. Anda bisa blok juga di sini. Oke, disable. Dan kemudian yang agak sulit, kita masuk ke dulu file system. File systemnya kita Anda bisa set recommended di sini. Dan kemudian PHP editingnya kita bisa disable ability-nya, jadi dia nggak bisa diedit nih di sini dari biasanya kan ada di bagian template ya. Di bagian template tampilan di sini kita bisa edit. Nah ini nggak bisa, jadi tujuannya adalah untuk keamanan. WP file access kita gunakan juga prevent access to WP default install file kalau lupa ngapus instalasinya atau ngapus teks dan lain sebagainya. Oke, setelah itu yang ini yang paling agak ribet, ini butuh apa namanya, butuh backup database dulu ya. Anda butuh backup database dulu. Di sini untuk memberikan preferic karakter di belakang nama database yang Anda buat. Tapi kalau Anda instalasinya sudah menggunakan prefix database maka tidak perlu lagi. Oke, terakhir kita masuk ke setup now di sini. Untuk menyelesaikan bagian akhir, untuk dia mengoptimalkan secara otomatis penggunaan hostingnya. Dan itu aja ya. Dan kita kembali ke bagian dashboard di sini. Kita lihat level strength-nya naik. Nah, Anda tinggal gunakan yang penyetingan lain. Itu adalah penyetingan utamanya. Levelnya naik ke 220 itu udah bagus. Tinggal Anda gunakan scanner, firewall, spam prevention, kemudian maintenance tool. Kalau Anda mau coba nanti Anda utak-atik lagi. Namun tadi yang saya berikan itu adalah yang penyetingan utama untuk keamanan website Anda. Lagi-lagi dengan menggunakan satu plugin ini Anda bisa memiliki banyak keuntungan, mulai dari menyembunyikan administrator, bisa lockdown atau memblok akses yang salah ketika masuk ke dalam login. Administrator, user menggunakan user dan password yang salah bisa diblok, dan kemudian bisa melindungi website dari copy paste dan lain sebagainya. Banyak sekali keuntungannya menggunakan ini. Jadi silakan Anda gunakan untuk kebutuhan website WordPress Anda agar keamanannya lebih naik lagi satu level, lebih aman dibandingkan tanpa menggunakan firewall.